Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita sampai saat ini dapat berkumpul bersama memberikan hadiah kepada adik-adik istimewa yang kami sayangi. Tak lupa salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang spesial. Ibu-ibu yang saya hormati semuanya, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah pada saat ini, pada detik ini, pada malam ini adalah malam tanggal 10 Muharram atau disebut juga dengan malam Asyura. Asyura itu berasal dari kata 10. Asyura itu dari kata asyara. Asyara itu adalah 10. 10 apa? 10 Muharram. Kenapa malam ini disebut malam yang istimewa? Iya, malam ini disebut malam yang istimewa sebab pada tanggal 10 Asyura terjadi beberapa hal-hal yang sangat penting dalam dunia ini sejak zamannya Nabi Adam sampai Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad. Kira-kira ada yang tahu enggak apa sih malam Asyura? Kira-kira ada yang tahu kisah apa saja sih yang tersurat dari kisah Asyura ini? Baik, coba saya juga YouTube. Baik, saya di sini mau menyampaikan, mau bercerita sedikit sekali ya, karena pada malam yang spesial ini kita lebih diutamakan untuk banyak-banyak beribadah dan banyak-banyak zikir serta banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak ibadah intinya ya. Pada malam Asyura atau pada hari Asyura tanggal 10 Muharram ini, sejak zaman dahulu itu yang pertama ada kisahnya Nabi Nuh. Ibu-ibu tahu Nabi Nuh? Tahu ceritanya Nabi Nuh? Ya. Tahu ya? Nabi Nuh itu zaman dahulu, Nabi Nuh itu berdakwah beberapa puluh tahun, hanya dapat 10 orang yang mau untuk masuk ke dalam agamanya beliau, yaitu agama Islam. Hanya 10 orang. Berapa tahun? 11 tahun kurang lebih 11 tahun. Jadi beliau sangat sabar sekali, sehingga pada saat itu beliau mempunyai seorang istri yang naudzubillah ya, orang istri tersebut kurang hikmat, kurang baik kepada suaminya, sehingga pada saat itu tidak mau masuk Islam. Dan juga beliau juga mempunyai seorang anak namanya Kan'an, dan pada saat itu juga Nabi Nuh alaihi salam Nabi Nuh alaihi salam beliau membuat sebuah perahu, dan perahunya beliau seketika itu terjadi banjir bandang. Kemudian terjadinya banjir bandang ini, istrinya sama anaknya disuruh untuk masuk ke dalam perahu tersebut, gak mau. Siapa aja yang mau? Yang mau adalah pada saat itu hanya orang-orang yang beriman, dan yang mau pada saat itu, yang masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh pada saat itu hanya orang yang beriman dan hewan-hewan yang saat ini ada di dunia ini. Jadi sejak zamannya Nabi Nuh ini juga disebut sebagai Adam Tsani, disebut bapaknya manusia setelah Nabi Adam. Kenapa begitu? Karena pada saat itu seluruh umat juga yang tidak masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh juga mati, sehingga ada di dalam perahu itu yang hidup hanyalah orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah sampai saat ini
ini. Selain kita disebut sebagai anak keturunannya Nabi Adam, kita juga disebut juga anak keturunan Nabi Nuh, karena setelahnya Nabi Adam, kejadian Nabi Nuh ini tidak ada yang hidup kecuali orang-orang yang beriman yang mau masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh. Itu berbulan-bulan ada di atas air yang terjadi banjir bandang itu. Berbulan-bulan sehingga ditambatkanlah atau mendaratnya pada saat kapan? Pada tanggal 10 Muharram. Subhanallah. Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa 10 Muharram ini juga disebut sebagai hari kasih sayangnya Allah. Mengapa begitu? Karena banyak sekali kisah-kisah yang indah pada saat itu. Kasih sayangnya Allah turun kepada para nabi-nabi, termasuk Nabi Nuh. Ini masih kisahnya Nabi Nuh. Ada lagi kisahnya Nabi Ibrahim. Pada saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud pada saat itu, Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Seketika itu apinya berkobar-kobar sampai lama, sampai ada yang mengatakan sehari semalam ya, atau ada yang mengatakan satu malam berkobar terus. Dikiranya Nabi Ibrahim mati, dikiranya mati sama musuhnya, tapi subhanallah apinya menjadi dingin. Dan pada saat itu kejadiannya juga pada saat tanggal 10 Muharram. Apalagi Nabi Musa, baik. Nabi Musa pada saat itu juga dikejar-kejar sama rombongannya Fir'aun. Pasukannya Nabi Musa pada saat itu kok ketika terkejar kok tiba-tiba notok ketemu sama lautan. Nah, pada saat itu turun ayatnya Allah yang mengatakan, wahai Musa, angkatlah tongkatmu dan lemparkan dan tunjukkan atau hentakkan tongkatmu itu ke dalam air. Disuruh hentakkan ke air. Kalau kita pikir-pikir ya, coba kalau misalkan nabinya itu modelan kayak kita. Wong yang salah ini adalah Fir'aun. Bu ya, yang salah ini adalah Fir'aun. Kok bisa tongkatnya Nabi Musa Allah nyuruh mukul air? Yang salah Fir'aun, kok air yang disuruh pukul? Ya. Yang salah kan Fir'aun, kok bisa air yang disuruh pukul? Kalau kita kan paling ya Allah nggak salah tuh, mungkin begitu. Kenapa kok air yang dipukul? Yang salah ini Fir'aun, nggak salah tak ya Allah? Mungkin begitu ya kalau modelan kayak kita ya nabinya ya, akhir zaman ini ya. Kan kita kan akhir zaman ini kan biasa banyak protesnya ya. Banyak protesnya, banyak komentar. Atau biasa disebut dengan netizen, komentar netizen biasanya lebih pedas daripada sambal. Baik, jadi seketika itu Nabi Musa nurut kepada Allah, lalu dipukullah air itu sama tongkatnya. Seketika itu airnya menjadi beku. Ada riwayat juga yang mengatakan air itu tiba-tiba terbelah, dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa air itu tiba-tiba menjadi beku padat. Akhirnya Nabi Musa lari, kemudian nyampe pertengahan, lari terus, dikejar lagi sama pasukan Fir'aun. Dan di saat itu juga ketika pasukan Nabi Musa sudah mentas bersama beberapa hewan yang beliau bawa, akhirnya Fir'aun tenggelam. Ya, dipukul lagi airnya, kemudian airnya tidak jadi beku, airnya mencair lagi, sehingga pada saat itu juga tenggelamlah Fir'aun bersama para pasukannya. Ya, itu sudah berapa nabi, Bu? Tadi yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa. Ada lagi Nabi Yunus. Nabi Yunus ini adalah nabi ketika beliau itu dakwah di kota Nainawa, beliau merasa sumpek karena jamaahnya atau karena penduduknya pada saat itu gak ada yang percaya dengan Nabi Yunus ini kan anak kemarin sore, kok tiba-tiba ngaku jadi nabi? Ya iya sih, dia baik, kok jadi nabi? Jadi gitu ya,
Akhirnya Nabi Yunus ini sumpah ya Bu ya. Akhirnya beliau kepingin pindah naiklah kapal, kemudian di dalam kapal itu tiba-tiba terjadi ombak yang sangat besar. Kemudian nahkoda kapal pada saat itu minta ada salah satu yang harus turun. Nah, ketika Nabi Yunus pengen turun, sepertinya saya ini yang harus turun. Tidak ada yang percaya, kamu anak baik-baik, nak, jangan turun. Kemudian di lotre ya, dikocok, beberapa nama di situ dikocok, ada dijadikan satu, kemudian dikocok, yang keluar Nabi Yunus. Kemudian dikocok lagi Nabi Yunus sampai 3 kali, sehingga pada saat itu juga Nabi Yunus itu lompat dari kapalnya, dan pada saat itu juga Allah mengutus salah satu ikan yang sangat besar, yaitu ikan paus. Yang biasanya ikan paus itu ada di permukaan laut, ikan paus itu ke atas, ke dasar laut, dan Nabi Yunus dimakan sama, dicaplok ya sama ikannya. Dan itu Bu, andai panjenengan tahu, itu ada di dalam perut ikan itu selama kurang lebih 40 hari. Riwayat mengatakan 40 hari. Itu gak bisa bayangin kita ya. Bayangin coba, ibu ada di dalam perutnya ikan, bau sembarang kalir ya, bau amis, bau darah, bau segala macam, gelap, gulita, gak ada makanan, tidurnya juga gak bisa tidur. Pastinya dalam perut kan, perut ikan kan goyang-goyang dan sebagainya ya, kayak sedang gempa dan sebagainya. Akhirnya pada saat itu Nabi Yunus baca doa. Setelah beliau itu berpikir, bertafakur, istighfar sama Allah, kemudian beliau membaca suatu doa yang bunyinya gimana Ibu? Ada yang tahu bunyinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, saat itu juga akhirnya oleh Allah dikeluarkanlah Nabi Allah Yunus dari perut ikan di kota Nainawa lagi, di desa Nainawa lagi. Jadi balik ke tempat asalnya. Ya, coba ini pelajaran bagi kita dari yang kita ambil. Kalau dari Nabi Yunus, Ibu kalau sedang lagi capek atau lagi sumpah atau dadanya lagi sesek, entah karena anak, entah karena suami, entah karena takdir ya, baca ini yang banyak. Baca apa Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau bisa baca setelah sholat 21 kali. Kalau nggak bisa 21 kali, bacalah 11 kali. Begitu ya. Jangan lupa ditinggalkan ayat kursinya setelah sholat. Baik, banyak sekali kisah para nabi-nabi, termasuk juga Nabi Isa yang diangkat ke langit kedua oleh Allah. Juga terjadinya pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Kemudian juga ada Nabi Ayub yang sama Allah dikasih penyakit, tapi beliau sabar lama banget, bertahun-tahun sakitnya. Nah, kemudian disembuhkan oleh Allah pada tanggal 10 Asyura juga. Kemudian juga ada Nabi Adam, yang Nabi Adam pada saat itu memakan buah apa? Buah? Kata siapa Bu? Ya, buah itu tidak ada yang tahu sampai sekarang. Di dalam kitab tidak ada yang menyebutkan bahwa buah itu namanya buah huldi. Jadi huldi itu dari kata abadi, dari bahasa Arab, dan artinya itu abadi. Jadi apabila makan buah itu akan abadi gitu. Itu hasutannya setan, sehingga Nabi Adam pada saat itu juga akhirnya makan buah tersebut. Kita ada yang tahu, para salafus soleh, para guru-guru semuanya gak ada yang menemukan nama buahnya apa. Yang penting buah itu ada di surga ya, tapi bukan buah huldi. Baik, banyak sekali kisah-kisah pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram tersebut. Maka dari itu saat ini kita semua ditakdir oleh Allah kumpul di sini, niatnya niat untuk ibadah. Makanya juga
dianjurkan oleh para ulama, oleh para salafus soleh, oleh para guru-guru kita semua. Saya dan para guru-guru saya juga menganjurkan beberapa amalan-amalan yang dikerjakan pada tanggal 10 Muharram ini. Apa saja amalannya? Yang pertama, Bu, besok monggo panjenengan kalau tidak berhalangan untuk puasa, panjenengan puasa. Karena Nabi Muhammad, jadi Islam ini datang sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Puasa tanggal 10 Asyura ini diwajibkan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan puasa pada tanggal 10 Muharram ini. Semasa hidupnya beliau tak pernah sekalipun dalam setahun ini meninggalkan puasa tanggal 10 Muharram ini. Dan juga beberapa orang terdahulu juga selalu berpuasa. Kenapa kok berpuasa? Karena banyak sekali kisah-kisah yang sangat penting, yang di situ adalah turunnya kasih sayangnya Allah pada tanggal 10 Muharram ini. Maka kita dianjurkan untuk puasa. Bu, puasa sunnah ini panjenengan kalau saya boleh tahu, puasa sunnah ini adalah puasa yang dianjurkan. Dan bagi seorang perempuan atau seorang istri, jika memiliki suami, ya, istri pasti bersuami ya, kalau tidak punya suami perawan atau enggak janda ya. Ibu mohon maaf ya, yang di sini tidak ada ininya, suaminya. Baik, seorang perempuan itu, Bu, kalau ingin puasa sunnah itu wajib hukumnya untuk izin kepada suaminya, kecuali dua puasa sunnah. Yang pertama puasa Arafah, yang kedua puasa besok ini tanggal 10 Muharram. Kalau kita mau berpuasa, contoh kita mau puasa Senin Kemis, sunnah Senin Kemis, Mas, aku izin yo besok ada poso. Gak usah deh, misalnya gitu. Ya sudah, kita harus nurut. Aku pengen poso kok, gitu. Misalkan, enggak bisa aku pengen poso, gak boleh, haram jadinya. Kalau sama suaminya gak boleh puasa, gak boleh ya, intinya gak boleh. Tapi kalau suami kita lagi kerja sampai mungkin 1 minggu gak pulang, atau kerja pelayaran, gak usah izin, Bu, ya, gak usah izin, sudah. Ini suaminya yang lagi ada di rumah, ya, suaminya kalau ada di rumah kita izin, ya. Izinnya mau izin puasa sunnah itu wajib. Kalau suami kita tidak izinkan, maka jadi haram puasanya. Jadi haram, tidak boleh kalau nggak izinkan. Nah, untuk 2 puasa sunnah ini, kapan itu? Puasa sunnah tanggal 10 Muharram, besok malam, besok ini ya. Kemudian sama puasa sunnah Arafah. Kapan Arafah? Sudah kemarin ya, bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa? Arafah tanggal berapa? 9 ya, 9 Dzulhijjah. Nah, kalau kita ingin puasa sunnah tersebut, meskipun kita ada izin, seandainya ada izin, itu dimakfu. Jadi boleh. Jadi kenapa? Karena memang puasa tersebut adalah puasa yang sangat dianjurkan, bahkan menjadi puasa wajib sebelum datangnya puasa Ramadan. Jadi sebelum puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah, puasa tanggal 10 Muharram ini merupakan puasa yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat muslim. Gitu ya. Kemudian niatnya ada yang sudah tahu? Sudah? Niatnya ya sama aja, hampir sama dengan niatnya puasa wajib. Jadi nawaitu shauma ghadin an besok ini apa? Asyura gitu ya. Nawaitu shauma ghadin an asyura sunnatan lillahi ta'ala. Ustazah, saya itu punya hutang puasa Ramadan ya Ustazah. Terus gimana Ustazah? Kalau ada yang tanya begitu, ada yang punya utang puasa Ramadan? Banyak? Ya baik, kalau banyak, nah itu mumpung berbarengan tuh, gimana hukumnya, boleh apa enggak? Nah, jadi yang harus diutamakan adalah puasa qadoknya dulu. Saya niat puasa Ramadan qadok, atau saya niat nyaur hutang puasa Ramadan fardhu lillahi ta'ala. Kemudian ditambahin, saya juga niat puasa sunnah
apa? Asyura besok ini. Tanggal 10 Muharram ini sunnatan lillahi ta'ala. Emang dapat pahalanya gimana? Nah, itu urusan pahala itu Allah ya, urusan Allah ya. Jadi kita husnudzon aja sama Allah. Mudah-mudahan yang besok ini mau puasa fardu, nyaur puasa Ramadan sama puasa sunnah digabungkan sama puasa sunnah, mudah-mudahan diterima sama Allah, dapat pahala yang sempurna, dapat pahala Ramadan dan juga dapat pahala puasa sunnah Asyura. Kemudian ada enggak kalau ditambahin sama puasa lain, boleh enggak? Boleh. Misalkan ibu juga mau puasa Muharram, jadi ada 4 bulan yang disebut sama Allah dalam Al-Quran. 4 bulan ini adalah 4 bulan yang mulia yang disebut dengan bulannya Allah. Bulannya Allah itu ada 4 bu, salah satunya ada bulan Rajab, kemudian ada bulan setelah kemarin itu apa? Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Muharram. 4 bulan ini panjenengan semua boleh berpuasa 30 hari penuh, boleh kalau mau ya, kalau mau. Jadi memang disunahkan dan sunnahnya itu dianjurkan oleh Allah. Bahkan menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Hurum itu bulan 4 tadi itu termasuk sekarang ini bulan Muharram, yang berpuasa pada hari Kamis, Jumat dan hari Sabtu, 3 hari ini berturut-turut, pokoknya 3 hari ya, tidak disambung Kamis besok, kemudian Jumatnya besok, bukan begitu. Pokoknya setiap hari Kamis, Jumat dan Sabtu berturut-turut, asalkan ada di dalam bulan Hurum tadi, maka Allah akan mencatat baginya pahala sebanyak 600 tahun. Ya, subhanallah. Meskipun ini hadis dhaif, boleh diamalkan ya, boleh diamalkan untuk menyemangati kita semua supaya senang untuk beribadah. Nah, kalau besok itu Ustazah, apa pahalanya? Nah, besok ini pahalanya adalah kata Rasulullah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa Arafah itu kemarin ya Bu ya, tanggal 9 Dzulhijjah, dia akan dikasih pahala seperti mana dia beribadah 1 tahun kemarin dan 1 tahun yang akan datang. 2 tahun berarti ya. Kalau puasa Arafah, ada yang puasa Arafah di sini kemarin? Alhamdulillah ada ya. Nah besok ya jangan lupa. Barang siapa, kemudian Rasul melanjutkan dalam hadisnya, dan kemudian barang siapa yang berpuasa Asyura, maka Allah akan mencatat pahala baginya seperti dia beribadah selama 1 tahun penuh. Maka ibu-ibu semuanya, mari besok kita waktunya untuk berpuasa sunnah sekalian diet ya. Saya ini yang gemuk, masya Allah ya, bahagia berarti. Jadi sekalian diet. Besok kita disunahkan untuk berpuasa. Tadi niatnya sudah saya sepil ya, sudah saya sampaikan. Silahkan Ustazah dah hafal ininya, doa niatnya. Ya sudah Bu, kalau gak hafal, yang penting di dalam hati. Atau kita bareng-bareng sekarang baca niat boleh ya. Nawaitu sauma ghadin an Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Jadi nanti tidak usah niat lagi, sekarang sudah niat ya. Kemudian yang punya hutang puasa qadha, puasa Ramadan, boleh sekalian niat di dalam hati mulai sekarang nggih. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mau kita semua coba membaca doa bareng-bareng ya Bu ya. Doa yang dianjurkan. Oh iya, ada satu lagi nih yang hampir kelupaan Bu. Besok itu adalah tanggal 20 Asyura ya. Nabi Muhammad mengatakan
man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wassa'allahu alaihi sanata kullaha. Barang siapa yang melapangkan rizkinya atau melapangkan belanjanya kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan kepadanya rizkinya selama 1 tahun, selama setahun, ya. Jadi di sini ibu nanti ketika pulang nanti boleh tuh menyampaikan kepada suaminya, Mas, katanya hadis ini Nabi Muhammad ya Bu ya yang mengatakan ya, yang menambahkan rizki atau yang menambahkan belanjaan yang biasanya mungkin dikasih belanja 1 juta mungkin sehari tambahin jadi 2 juta ya, atau kali banyak ya Ustazah belanjanya Omar kali ya, atau yang biasanya dikasih setiap harinya mungkin, atau bulanan. Kalau bulanan khusus besok minta aja, karena ini memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita dikasih belanjaan lebih, kalau suami kita ini ngasih belanjaan lebih khusus pada tanggal 10 Asyura, maka Allah akan melapangkan rizkinya suami selama setahun. Lumayan kan Bu ya? Jadi setahun itu dilapangkan oleh Allah. Dilapangkan maksudnya gimana? Dilapangkan itu maksudnya dimudahkan. Ya, rizkinya tambah diberkahi, tambah dibanyakin sama Allah. Besok toh, Ustazah ini kan akhir bulan, Ustazah uangnya suami saya habis misalkan. Ya sudah Ibu, kalau habis sampaikan lagi, Mas aku ini kari kasihan ya Mas sama kau, sama sampean. Kenapa Dek? Karena ya ini kalau ngasih uang ini akan dikasih dapat pahalanya itu, dapat rizkinya malah 1 tahun ya gitu. Ya, bilangin aja kayak gitu. Kenapa? Temponya gimana maksudnya? Iya hadisnya sekarang ya tanggal 10. Jadi mulai sekarang sampai besok. Oke. Bu sekarang boleh minta. Ya, sekarang boleh minta, besok juga boleh minta. Tapi kan besok kita sudah puasa. Ya. Besok kita sudah puasa. Gak bisa kita kalau mau lagi puasa gak bisa makan di luar, atau buka puasanya ngajak makan di luar boleh. Ya, oke. Ya. Ibu yang punya anak besok anaknya sekolah, anaknya besok sekolah bisa itu ditambahin, biasanya uang sakunya 5.000 dikasih 10.000 atau ditambahin 20. Khusus besok sudah limited edition, tidak ada lagi. Besok saja, malam ini sama besok. Kapan besok terakhir? Sampai maghrib. Kalau sudah maghrib sudah pindah tanggal 11. Tanggal 11 Asyura atau tanggal 11 Muharram. Ini ada Nabi Muhammad mengatakan lagi pada hadis ini, melanjutkan kata Nabi Muhammad, jika umur saya panjang sampai besok, sampai tahun depan saya akan berpuasa Tasu'a. Tapi Tasu'a sudah lewat tadi Bu ya. Jadi tadi itu juga disunahkan untuk berpuasa. Ya, tadi juga disunahkan untuk berpuasa. Saudara saya nggak tahu ya. Tadi tidak puasa, ya sudah habisnya Asyura besok dianjurkan juga untuk berpuasa pada tanggal 11, boleh berpuasa lagi. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Muharram itu kebiasaan orang-orang Yahudi berpuasa juga. Orang-orang Yahudi Nasrani juga berpuasa pada tanggal tersebut. Nah, Nabi Muhammad gak mau agamanya disama-samain sama orang Yahudi, gak mau. Jadi Nabi Muhammad kepengen juga dibedakan dengan cara bertambahnya berpuasa. Kalau orang Yahudi puasa cuma 1 hari, maka orang Islam disunahkan berpuasa 3 hari atau 2 hari, 9 sama tanggal 10. Ya, boleh itu diamalkan. Tapi Nabi Muhammad belum sempat untuk mengamalkan 2 hari. Kenapa? Karena bulan Safarnya Nabi Rasulullah sakit, dan bulan Rabiul Awalnya Rasulullah sudah wafat pada saat itu. Ya, jadi Nabi Muhammad belum sempat untuk berpuasa di hari Tasyu'a. Baik, begitu saja dari saya Bu ya, supaya tidak panjang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini saya ajak untuk membaca beberapa doa ya Ibu ya. Beberapa doa ini agak panjang, tidak apa-apa ya. Ini karena hari yang spesial.
Ibu-ibu besok ibadahnya tuh banyak yang dianjurkan, termasuk memakai celak. Oke, tapi ketika berpuasa jangan memakai celak karena makruh hukumnya. Memakai celak, kemudian meminta nafkah yang lebih kepada suami, menyantuni anak yatim, musab ya. Nanti kita musab ini ya, kepala anak yatim, karena memang ada hadis yang meriwayatkan kalau kita mengusap kepalanya anak yatim, insya Allah kita akan dapat pahala dari ujung rambut dan keseluruhan dari kepalanya itu, pahalanya itu. Jadi alhamdulillah kita pada malam hari ini dihadiri oleh tamu yang istimewa ya, anak-anak kita yang istimewa ya, kita sayangi. Jangan sekarang tok kita sayang ya Bu ya, setiap hari kalau ada rezeki ya kita lebih baik untuk bersedekah sama beliau ya. Kemudian juga dianjurkan untuk ziarah kepada orang alim, kemudian orang soleh maksudnya. Kemudian juga kita disunahkan untuk bersedekah, disunahkan juga bersilaturahim. Silaturahim Bu, ya barangkali nih punya saudara atau punya teman yang kemarin itu sempat berselisih, nanti disamperin aja ya, disamperin, disapa, bawakan apa gitu ya, bawakan es cendol ya. Ya, baik, memotong kuku. Nah, kebetulan besok ini kebarengan dengan hari Jumat yang kata Rasulullah, barang siapa yang beribadah di hari Jumat atau malam Jumat, maka pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, subhanallah besok itu ya, besok hari Asyura dapat pahala. Kemudian Asyuranya bertepatan dengan hari Jumat, double lagi pahalanya ya. Mudah-mudahan besok ini yang mau berpuasa sama Allah diterima semua ibadahnya ya, dan diterimanya itu double berlipat ganda seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Baik, kita baca yang pertama. Kita nanti akan membaca surat Al-Ikhlas, diawali dengan Bismillah sebanyak 11 kali. Kemudian kita akan baca Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Itu di sini 70 kali dianjurkannya Bu. Ibu sanggup enggak baca 70 kali? Kalau enggak sanggup saya dispensasi jadi 21 kali. Sanggup ya sekarang ini malam Jumat? Sanggup ya? Kasihan yang nunggu. Kemalaman ya? Kasihan yang nunggu. Iya. Kita baca, saya rampingkan jadi 21 kali aja ya. Jadi baca Al-Ikhlas 11 kali, kemudian Hasbunallah 21 kali, kemudian nanti ada doa penutup yaitu doa dari khusus di bulan Asyura. Nanti doa khusus, nah saya pimpin izin saya pimpin. Yang terakhir nanti kita akan kasih hadiah pada anak-anak kita yang tercinta ini. Baik, sebelumnya saya tutup saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam kenal, saya Sarah, saya tinggalnya di Sobo Bu, dan saya alhamdulillah di sini mengasuh beberapa santri Ma'had Askar Kauni, Ma'had Tahfidz Askar Kauni. Panjenengan kalau main-main ke Sobo boleh main nanti ya ke tempat saya. Baik, sekali lagi saya tutup mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Sallallahu
kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.